super seru dan menegangkan. Laga antara Indonesia dan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno malam ini dibarengi dengan hujan mengguyur yang lapangan. Pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama dengan kedua tim berusaha menciptakan peluang. Indonesia hampir membuka keunggulan saat Ragnar Oratmangoen berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan Zion Suzuki. Namun sontekan Ragnar berhasil ditepis oleh kiper Jepang, menggagalkan peluang emas tersebut. Jepang kembali mencoba menekan hingga mendekati kotak penalti Indonesia, tetapi Tom Haye tampil gemilang dengan mematahkan serangan lawan. Indonesia kemudian membalas lewat peluang dari Rafael Struijk, namun ia gagal menjangkau umpan Kevin Dix meski sudah menjatuhkan badan. Rafael Struijk kembali menunjukkan aksi individu brilian di sisi kanan pertahanan Jepang. Ia berhasil masuk ke kotak penalti, tetapi umpan silang yang dilepaskannya tidak berhasil disambut rekan setim. Di sisi lain, Jepang nyaris mencetak gol melalui sundulan Koki Ogawa, tetapi bola melenceng di sisi kanan gawang Maarten Paes. Calvin Verdonk memenangi duel penting melawan Daiki Hashioka yang mendapat sorakan meriah dari penonton. Maarten Paes juga tampil solid dengan menggagalkan 2 peluang Jepang, salah satunya tembakan keras dari Ritsu Doan. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tampak kesal saat Yakob Sayuri melanggar Kaoru Mitoma dalam situasi serangan balik. Tak lama setelah itu Kaoru Mitoma mendapat kartu kuning setelah menyikut Kevin Dix. Insiden ini membuat pelatih Indonesia Shin Tae-yong ikut meluapkan emosinya. Kedudukan berubah pada menit ke-35 setelah Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. Upaya memotong umpan Daichi Kamada yang diarahkan ke Koki Ogawa justru membuat bola masuk ke gawang sendiri. Jepang memimpin 1-0. Pada menit ke-40, Jepang menggandakan keunggulan lewat tembakan keras Takumi Minamino setelah menerima umpan matang dari Kaoru Mitoma. Skor menjadi 2-0 untuk Jepang. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di babak kedua setelah tertinggal 2-0 dari Jepang pada babak pertama. Meski demikian, peluang untuk menyamakan kedudukan masih terbuka jika Shin Tae-yong dan para pemain mampu menerapkan strategi yang tepat. Berikut beberapa kunci bagi Indonesia untuk bangkit di babak kedua. 1. Memanfaatkan serangan balik cepat. Jepang dikenal dengan permainan menyerang yang intens, sehingga Indonesia harus memanfaatkan celah di lini belakang mereka. Pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang memiliki kecepatan dan kelincahan dapat menjadi andalan untuk melancarkan serangan balik cepat. Umpan direct dari Kevin Dix atau Tom Haye bisa menjadi senjata utama untuk menghantarkan bola langsung ke lini serang. 2. Memaksimalkan peluang dari bola mati dengan postur tubuh pemain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang dari situasi bola mati, seperti tendangan bebas atau sepak pojok. Pemain seperti Tom Haye yang memiliki akurasi umpan bagus dapat menjadi eksekutor untuk menciptakan peluang emas di kotak penalti Jepang. 3. Menjaga kedisiplinan lini belakang. Meski harus mencetak gol, pertahanan tetap menjadi prioritas. Indonesia tidak boleh memberikan ruang bagi pemain Jepang seperti Takumi Minamino dan Kaoru Mitoma untuk berkreasi. Jay Itzes dan Calvin Verdonk harus terus fokus memotong aliran bola dari lini tengah Jepang. Selain itu, Maarten Paes harus tetap tenang dalam mengantisipasi tembakan jarak jauh yang menjadi keunggulan Jepang. 4. Meningkatkan kreativitas di lini tengah. Tom Haye dan Mark Klok harus mengambil peran lebih besar dalam mengatur ritme permainan. Mereka bisa mencoba umpan-umpan terobosan yang membelah pertahanan Jepang. Selain itu, kerjasama antara lini tengah dan lini depan harus lebih padu untuk menciptakan peluang yang lebih efektif. 5. Memanfaatkan pergantian pemain. Shin Tae-yong dapat memanfaatkan pergantian pemain untuk menyegarkan lini serang dan menambah variasi taktik. Pemain seperti Pratama Arhan dapat memberikan opsi serangan dari sisi sayap, sementara Dendi Sulistiawan bisa menjadi solusi di lini depan dengan kekuatan fisiknya. 6. Mentalitas pantang menyerah. Indonesia perlu bermain dengan semangat juang tinggi sepanjang babak kedua.
Ketangguhan mental akan sangat berperan dalam menghadapi tekanan dari Jepang. Dukungan dari penonton di Stadion GBK juga harus dimanfaatkan untuk menjaga motivasi tim tetap tinggi. 7. Menekan sejak awal babak kedua, Indonesia bisa mencoba mengambil inisiatif permainan di awal babak kedua dengan menekan lebih tinggi. Strategi ini dapat memaksa Jepang membuat kesalahan di area mereka sendiri, membuka peluang bagi Indonesia untuk mencetak gol cepat. Prediksi peluang jika strategi ini diterapkan dengan baik, Indonesia memiliki peluang untuk mencetak gol balasan dan memaksa Jepang bermain lebih berhati-hati. Dengan serangan terorganisir dan pertahanan solid, Indonesia bukan hanya berpotensi menyamakan kedudukan tetapi juga memberikan kejutan di babak kedua. Dukungan supporter dan keberanian pemain akan menjadi kunci utama dalam perjuangan ini. Semoga Indonesia mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Epang yang unggul 2-0 di babak pertama cenderung tampil percaya diri, namun keunggulan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika mereka lengah dan meremehkan Indonesia, tim asuhan Shin Tae-yong bisa memanfaatkan situasi ini untuk membalikan keadaan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat membuat Jepang lengah di babak kedua dan memberi peluang Indonesia mencetak gol. 1. Overconfidence Jepang setelah unggul dengan keunggulan 2 gol, Jepang mungkin merasa terlalu nyaman dan menurunkan intensitas serangan. Jika ini terjadi, lini belakang mereka bisa kehilangan fokus. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mencuri gol, terutama lewat serangan balik cepat. Peluang saat Jepang bermain lebih santai, Indonesia bisa memanfaatkan celah di sisi sayap mereka yang sering ditinggalkan oleh bek sayap Jepang seperti Daiki Hashioka. Pemain seperti Rafael Struijk dan Yakob Sayuri dapat mengambil keuntungan dari ruang kosong ini. 2. Penurunan energi Jepang bermain dengan intensitas tinggi di babak pertama, namun hal ini bisa memengaruhi stamina mereka di babak kedua. Dengan tekanan dari Indonesia dan dukungan penuh supporter di GBK, Jepang bisa kehilangan konsentrasi di momen-momen krusial. Strategi Indonesia tingkatkan tekanan di 15 menit awal babak kedua untuk memanfaatkan kelelahan lawan. Pergantian pemain segar seperti Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan dapat menambah daya gedor Indonesia. 3. Kesalahan dalam membangun serangan Jepang memiliki kebiasaan membangun serangan dari lini belakang dengan umpan pendek. Jika mereka ceroboh atau terburu-buru, Indonesia bisa memanfaatkan kesalahan ini untuk mencetak gol. Taktik Indonesia tekan tinggi bek Jepang seperti Shogo Taniguchi dan Ko Itakura agar mereka melakukan kesalahan dalam passing. Manfaatkan kecepatan pemain depan untuk mencuri bola dan langsung mengancam gawang Zion Suzuki. 4. Ruang kosong di pertahanan Jepang. Bek sayap Jepang seperti Daiki Hashioka dan Kaoru Mitoma sering naik membantu serangan. Ketika mereka gagal kembali ke posisi dengan cepat, lini belakang Jepang akan terbuka lebar. Peluang, kirimkan umpan panjang langsung ke depan memanfaatkan kecepatan Ragnar Oratmangon. Kombinasi umpan terobosan dari Tom Haye atau Mark Klok bisa memecah pertahanan Jepang. Skema gol yang berpotensi terjadi serangan balik cepat. Rafael Struijk menerima umpan terobosan dari Tom Haye, berlari ke dalam kotak penalti Jepang, dan mencetak gol lewat sepakan keras yang sulit dijangkau kiper Zion Suzuki. Bola mati tendangan sudut Tom Haye melambung ke tengah kotak penalti, di mana Justin Hubner melompat lebih tinggi dari bek Jepang dan menyundul bola masuk ke gawang. Kesalahan Jepang. Bek Jepang melakukan kesalahan operan di lini belakang, bola direbut oleh Yakob Sayuri, yang kemudian melepaskan tembakan ke sudut jauh gawang untuk mencetak gol.